Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari lokal 2A HKI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang geopolitik. Pengertian geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebajikan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Pengertian geopolitik menurut Kejelian adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang. Sudut pandang ini mempelajari pengaruh faktor-faktor geografis terhadap negara dan kekuatannya. Dan berdasar analisis tersebut diajukan tentang kebajikan yang paling efektif untuk menjamin kemana arah perkembangan negara. Secara khusus, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Variabel geografis umumnya mengarah ke negara atau lokasi geografis negara yang bersangkutan, ukuran negara yang terlibat, iklim di daerah di mana negara ini bersumber daya alam, perkembangan teknologi, topografi, dan demografi. Geopolitik Indonesia. Geopolitik, kata ini berasal dari politik ego. Politik dangeo berarti bumi. Politik berarti kesatuan masyarakat. Geopolitik bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Konkretnya, geopolitik sering dilihat sebagai prasyarat untuk belajar pemikiran strategis berdasarkan kepentingan relatif dan dari darat dan laut. Kekuatan dalam sejarah di dunia. Tradisi geopolitik konsisten meneliti korelasi kekuatan geopolitik dalam politik dunia, identifikasi wilayah inti internasional, dan hubungan antara darat dan laut kemampuan. Sejarah lahirnya konsep geopolitik di dunia secara historis. Sebelum abad ke-19, pandangan geopolitik terhadap dunia hanya berkisar pada lingkungan negara dan negara tetangga di sekitarnya. Para ahli belum memahami geografi bumi secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena pengetahuan manusia tentang bumi belum lengkap, alat transportasi dan komunikasi yang sangat minim, terutama kemampuan jelajahnya. Guru besar geografi di Universitas London memberikan pandangan dalam teori geopolitiknya, yaitu bahwa benteng yang paling kuat di dunia terletak di wilayah Asia. Perkembangan secara dunia pada dasarnya diwarnai oleh konflik antara kekuatan darat dan kekuatan lautan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsep dasar wawasan Nusantara, pemerintah dan rakyat memerlukan konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri kehidupan suatu bangsa dan negara. Senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila oleh adanya konflik geopolitik. Konsep geopolitik. Yang pertama, konsep persatuan dan kesatuan mengandung makna segenap komponen bangsa untuk bersatu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan menjemur serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI. Kedua, konsep Bhinneka Tunggal Ika mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi di daerah adalah
realita yang harus daya gunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Ketiga, konsep Bhinneka Tunggal. Yang ketiga, konsep kebangsaan. Yang keempat, konsep negara kebangsaan. Yang kelima, konsep negara kepulauan. Keenam, konsep geopolitik. Latar belakang wawasan Nusantara. Berikut adalah latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama, falsafah Pancasila. Yang kedua, aspek wilayah Nusantara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Keempat, aspek kesejahteraan. Adapun wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan dan mencapai suatu tujuan nasional. Kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, dan ideologi. Bangsa berkedudukan sebagai landasan ideologi. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsep nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keenam, GBHN sebagai politik strategi nasional, berkedudukan sebagai operasional. Adapun fungsi wawasan Nusantara, wawasan Nusantara memiliki berfungsi sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu, serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara negara dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan Nusantara. Adapun tujuan wawasan Nusantara, yang pertama, tujuan nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang jelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Adapun tujuan yang kedua, tujuannya untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan alam dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk mengatur dan membina kesejahteraan, perdamaian, dan bangsawan dan martabat manusia di seluruh dunia. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wa ma alaina ilal balagul mubin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.